Baik, kita lanjutkan ke Pak Iwan Adenakus, Presiden Direktur PT Indako Warna Dunia. Nanti akan menyampaikan bahwa BMI ini mitra terpercaya dalam bisnis dan pengembangan usaha berbasis pemberdayaan masyarakat. Pada Bapak Iwan Adenakus, dipersilakan Pak. Cek. Ya, ada Pak, silakan Pak. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat dari kami yang kami merasakan suatu kebanggaan bagi kami bisa diagung menjadi mitra terpercaya dari Koperasi Benteng Mikro Indonesia dan terutama bisa hadir juga dalam bahagia melalui Zoom meeting siang hari ini. Kami dari PT Indako, produsen cat dekoratif dan sekaligus perusahaan distribusi cat dekoratif yang mengcover seluruh wilayah Indonesia yang berpusat di Karanganyar, Solo. Kami dengan BMI semenjak tahun 2019 lalu dan kami bersyukur kami punya kesempatan untuk boleh berkenalan langsung dengan pengurus BMI di Tangerang bersama yang terhormat Pak Komarudin Batubara, Pak Radius, dan beberapa pengurus yang lain, Pak Anto, Pak Toto, ya. Ada waktu itu pembicaraan yang luar biasa mengenai profil perusahaan kami maupun perkenalan dengan profil koperasi BMI. Ternyata BMI buat customer retail membantu menyebarkan, memasarkan produk kami di wilayah Tangerang dan sekitarnya, tetapi ternyata BMI mempunyai suatu kesamaan dengan visi misi perusahaan kami, perusahaan cat asli Indonesia yang produksi dan memasarkan produk-produk ramah lingkungan dengan kualitas yang maksimum, yang tentu saja ingin selalu memberikan produk cat dengan tataran value for money buat masyarakat Indonesia. Bagaimana kami memperkenalkan dan memasarkan produk-produk kami kepada kebutuhan cat masyarakat Indonesia dengan cara-cara yang betul-betul memberdayakan masyarakat Indonesia. Jadi kami sangat merasakan ada kesesuaian visi misi perusahaan kami dengan Koperasi Syariah BMI. Dan sekarang kerjasama kami dengan Koperasi Syariah BMI ini sudah lebih dari 10 bulan, sudah sekitar 1 tahun. Sejak perkenalan langsung dengan Syariah BMI ya, dengan Komarudin dan rekan-rekan di pengurus BMI, saya pribadi juga sampai tertarik sekali ya dengan visi misi dan profil dari Koperasi BMI ini, sehingga saya pribadi juga turut menjadi anggota. Alhamdulillah ya, turut juga menjadi anggota dari Koperasi BMI per bulan Desember 2019 ya. Dan tadi dari sebagai anggota saya menyimak, terima kasih sekali kepada Pak Komarudin Batubara sudah menyampaikan sedikit laporan keuangan ya dari Koperasi Syariah BMI. Ya, saya tentu saja menyampaikan apresiasi, salut ya untuk pengelolaan yang cukup profesional di tengah-tengah kondisi krisis yang cukup sulit, pandemi COVID-19 ini. Dan memang terus terang kondisi laporan keuangan Koperasi BMI kurang lebih sama dengan kondisi laporan keuangan kami. Syukur alhamdulillah kalau kita masih bisa mempertahankan top line atau angka pendapatan, angka penjualan itu relatif stabil, tetapi memang kita agak susah untuk menekan biaya sehingga terjadi penurunan keuntungan atau tingkat laba yang lumayan signifikan, tetapi alhamdulillah masih tetap positif ya. Lalu kita juga tetap berfokus kepada ekspansi penjualan ya, ekspansi jaringan perusahaan untuk tetap melayani dengan maksimal kebutuhan pasar yang ada di Indonesia ya, kurang lebih sama dengan kondisi yang dilaporkan oleh Pak Komarudin tadi. Jadi ya ini
tanggapannya dua. Kalau saya kapasitas sebagai Indako Warna Dunia tentu saja salut ya. Dan kalau saya pribadi juga sebagai anggota koperasi BMI juga merasa bangga dan tentunya merasa makin percaya dengan kinerja koperasi syariah BMI ke depan. Kesan dan masukan yang lain dari kami bahwa sudah kurang lebih hampir setahun kami bekerja sama dengan koperasi syariah BMI. Beberapa kegiatan sudah kami ikuti juga. Terakhir ada pelatihan ya, kalau di kami istilahnya pesan Cat Indako, pelatihan seniman Cat Indako. Kami merasa berkesan sekali dengan antusiasme peserta yang juga ternyata itu para mandor dari tim bedah rumah tukang sipil maupun pengecatan yang ada di proyek-proyek bedah rumah maupun proyek-proyek perumahan BMI ya, rata-rata orang sederhana, masyarakat asli Indonesia yang memang betul-betul butuh pemberdayaan dalam hal peningkatan pengetahuan tentang produk, pemilihan produk cat sampai yang benar dan efisien serta efektif untuk proses pengecatan. Ini membuat bersemangat untuk terbuka kerjasama yang lain dengan koperasi BMI. Ya, harapan kami nanti di wilayah Tangerang dan sekitarnya produk kami bersama dengan BMI juga akan memberikan nilai tambah yang lebih maksimal lagi untuk kebutuhan perumahan masyarakat yang ada di Tangerang dan sekitarnya. Dan saya selalu berpikir bagaimana kalau di wilayah yang lain di Indonesia, Republik kita yang tercinta ini, di salah satu potret profil koperasi yang insya Allah bisa menemukan koperasi yang lain di wilayah yang punya profesionalitas yang benar-benar terpadu seperti di BMI. Sementara itu dari kami, saya sekali lagi terima kasih untuk kita untuk boleh bergabung dengan BMI termasuk hadir di dalam forum yang berbahagia di Zoom meeting siang hari ini dan juga apresiasi, salut, bangga yang luar biasa untuk kinerja BMI dan terakhir kembali lagi untuk harapan ke depan BMI terus maju ya, semangat jos kata Pak Komar dan mudah-mudahan ada koperasi-koperasi BMI yang lain yang hadir di seluruh wilayah Republik Indonesia setidak-tidaknya sesuai dengan harapan pemerintah yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri Koperasi maupun juga tadi dari Pak Bupati Tangerang bisahkan UMKM yang ada di Indonesia apalagi di tengah-tengah krisis ekonomi akibat pandemi COVID ini harusnya model bisnis melalui koperasi ini bisa lebih memberdayakan dan lebih memajukan kondisi perekonomian masyarakat kita. Baik, terima kasih itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Iwan Adenakus yang telah menyampaikan invitation speech-nya Pak. Tadi Pak Iwan jelas sekali bahwa koperasi BMI ini pengelolaannya profesional ya Pak. Profesional dan harapannya hadir koperasi BMI lain di seluruh Indonesia. Allah mungkin koperasi BMI dan PT Indako akan terus bersinergi dalam pemberdayaan masyarakat dan anggota. Terima kasih Pak Iwan Adenakus. Untuk selanjutnya Pak Deputi udah hadir. Pak Deputi Bidang Pengawasan Bapak Ahmad Jabadi SIMM akan membawakan invitation speech mengenai koperasi BMI itu sehat dan sangat berkualitas. Kepada Bapak Ahmad Jabadi, kami persilakan Pak. Baik, terima kasih Mas Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kambara, di sini juga ada senior saya, Bang Haji Irsyad Mukhtar, dan Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Menteri dan Pak Bupati sudah menyampaikan pandangannya tentang BMI. Jadi saya secara khusus ingin memberikan apresiasi
terkait dengan kinerja yang telah ditunjukkan oleh Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia BMI ini, dan juga ada satu koperasi sektor real yang juga namanya BMI yang juga turut memberikan satu pelayanan yang lebih luas dari BMI sebagai sebuah korporasi koperasi, sehingga dapat memberikan satu layanan yang mampu untuk memenuhi beragam aspek kebutuhan anggota, sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat di sekitar keberadaan BMI selama ini. Betul bahwa di dalam penilaian kami dari hasil penilaian kesehatan terhadap Kopsyah BMI ini memang hasilnya adalah baik, sehat begitu. Dan ini menunjukkan bahwa secara manajemen Kopsyah BMI telah menunjukkan satu tata kelola atau good governance yang baik, tata kelola yang baik, yang tentu sesuai dengan prinsip tata kelola usaha yang modern dan profesional. Dalam beberapa kesempatan saya menyampaikan bahwa saya memandang BMI ini adalah sebuah bentuk, salah satu bentuk ideal dari sebuah koperasi yang terbangun dari anggota-anggota yang dalam skala mikro bahkan ultra mikro. Jadi seperti yang Bapak Menteri sampaikan tadi bahwa pelaku-pelaku usaha mikro atau ultra mikro yang kecil-kecil yang tidak memenuhi skala ekonomi ini memang seyogyanya didorong untuk mereka bergabung dalam wadah koperasi sehingga memenuhi skala usaha yang sehat, yang memadai, dan karena itu lalu mampu meningkatkan produktivitasnya. Di dalam gambaran yang kami peroleh terkait dengan keberadaan Kopsyah BMI ini, terlihat bahwa BMI memang mampu menjadi wahana, menjadi sarana bagi pengembangan usaha yang dilakukan oleh anggotanya. Dengan koperasi yang salah satu koperasinya yang bergerak sektor real atau serba usaha, BMI sebagai korporasi mampu memberikan kesempatan bagi anggota untuk melakukan pemasaran produk di komunitas anggota dan dengan menggunakan jaringan digital atau website yang mereka miliki. Ini satu nilai tambah yang saya kira patut untuk diberikan apresiasi. Lebih dari itu juga saya kira perlu untuk dapatkan apresiasi, dan menurut saya tentu harus lebih ditingkatkan kesempatan dari anggota untuk mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan pengembangan usaha anggota. Tanda tangan dulu aja. Sehingga dengan demikian anggota tidak saja dipenuhi kebutuhan dari sisi pembiayaannya, tetapi juga anggota diberikan kemampuan peningkatan skill, knowledge-nya melalui pelatihan-pelatihan usaha dan pengembangan usaha yang diselenggarakan oleh BMI. Lebih dari itu, tantangan BMI ke depan hemat saya itu adalah bagaimana BMI ini menyiapkan suatu sistem manajerial yang profesional yang ditunjukkan dengan lepasnya ketergantungan terhadap figur. Persoalan koperasi sejauh dari sebuah koperasi
sangat bergantung dengan keberadaan figur. BMI tidak bisa dilepaskan dari figur seorang Kambara, Pak Kambara. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan bagi sebuah bisnis modern yang apalagi sudah mewadahi lebih dari 160.000 anggota, bahwa ketergantungan terhadap figur harus diganti melalui suatu proses transformasi dengan membangun sistem yang baik. Karena itulah pendidikan perkoperasian yang menjadi salah satu dari prinsip koperasi perlu terus-menerus menjadi bagian orientasi dari BMI sehingga kemudian sistem akan terbangun dengan baik dan ketergantungan terhadap figur tentu diharapkan akan semakin berkurang. Berikutnya yang saya ingin tegaskan terkait dengan penilaian sehat di dalam penilaian kesehatan koperasi terhadap BMI ini, saya ingin sampaikan dalam kategori pengawas penilaian kesehatan koperasi kami memiliki kategori penilaian kesehatan yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus. 4 kategori inilah yang menjadi output dari setiap penilaian kesehatan terhadap koperasi yang kita lakukan. Kategori koperasi sehat itu adalah koperasi yang memiliki total skor di atas 80%, ya, sampai dengan 100%. Sedangkan cukup sehat ini adalah bagi koperasi yang memiliki skor penilaian kesehatan 66 sampai dengan 79,99%. Dan dalam pengawasan ini adalah koperasi yang memiliki skor penilaian kesehatan 51 sampai dengan 65,99%. Berikutnya dalam pengawasan khusus ini adalah koperasi yang memperoleh hasil penilaian yang sangat relatif sangat mudah sehingga beberapa aspek kegiatannya harus dihentikan sementara untuk agar tidak merugikan pihak-pihak yang terkait khususnya di anggota dan masyarakat. Nah, dalam penilaian yang kami lakukan terhadap 8 aspek penilaian kesehatan terhadap BMI ini, yaitu aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, dan yang keenam aspek kemandirian dan pertumbuhan, ketujuh jati diri koperasi, dan kedelapan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Koperasi atau Kopsah BM ini mendapatkan skor 81,5%, artinya di atas nilai baik minimal yaitu 80. Ini menunjukkan bahwa dengan skor yang diberikan ini Kopsah BMI ini menunjukkan tata kelola yang baik, dan tentu diharapkan karena itu akan mampu untuk meningkatkan kepercayaan anggota kepada koperasi, dan lebih dari itu adalah kita harapkan dari sistem penilaian yang kami lakukan akses kepada sumber-sumber produktif dalam rangka untuk mendukung pengembangan usaha dari Kopsah BMI ini. Dan lebih dari itu, saya juga ingin mengingatkan dan menyampaikan kepada seluruh teman-teman, terutama para penggerak aktivis koperasi, bahwa Penkes ini juga menjadi bagian penting bagi setiap koperasi simpan pinjam yang akan membuka izin operasional pembukaan cabang baru. Ke depan tidak boleh lagi ada koperasi-koperasi yang tidak memiliki hasil penilaian kesehatan yang
yaitu setidaknya cukup sehat baru, karena justru pembukaan cabang baru tanpa diikuti dengan performa yang baik ini tentu akan merugikan bukan saja bagi koperasi tetapi juga tentu bagi anggota dan masyarakat. Pak Kamara dan para hadirin dan teman-teman sekalian, hasil positif yang kami berikan terhadap penilaian kesehatan bagi Kopsah ini, secara khusus saya ingin memberikan satu apresiasi karena ini artinya pengurus mampu menunjukkan kepada anggota bahwa pelaksanaan kegiatan usaha koperasi berjalan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Lebih dari itu juga penilaian kesehatan dengan kategori sehat ini mengindikasikan bahwa koperasi menjalankan fungsi, tanggung jawab dan prinsip-prinsip koperasi dengan baik. Dan tentu yang terakhir diharapkan dengan hal ini mampu meningkatkan kepercayaan anggota dan masyarakat untuk menempatkan dananya sebagai simpanan untuk meningkatkan permodalan bagi BMI agar kemudian lebih mampu memberikan layanan terutama yang selama ini dirasakan oleh masyarakat ultramikro melalui baitul malnya, kegiatan malnya, di mana kita ketahui BMI menunjukkan satu kepedulian dengan memberikan bantuan perumahan hibah kepada anggota yang tidak mampu, dan saya mengetahui bahwa beberapa aktivitas lain yang ditunjukkan oleh BMI tidak hanya sekedar terkait dengan perumahan, tetapi juga terkait dengan bidang-bidang lain yang dibutuhkan oleh anggota. Namun demikian, saya ingin memberikan satu catatan terkait dengan hasil penilaian yang telah kami lakukan terhadap BMI ini, bahwa secara khusus kami mencatat perlunya BMI untuk melakukan efisiensi terhadap biaya operasional. Kami khawatir kalau hal ini tidak segera diseimbangkan, boleh jadi akan mengganggu performa BMI secara keseluruhan. Pak Kambara dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan BMI ini betul-betul kehadirannya dapat bukan saja memberikan manfaat kepada anggota dan masyarakat yang sekarang ini terbatas masih pada lingkungan Banten, Provinsi Banten, dan berkembang sedikit ke arah Bogor, tetapi kemudian tentu kita harapkan layanan yang begitu masif yang selama ini dirasakan kemanfaatannya oleh para pelaku usaha mikro, ultramikro di beberapa provinsi, di beberapa kabupaten kota di sekitar BMI sekarang ini berada, yaitu Provinsi Banten dan Bogor, kiranya juga dapat dikembangkan, direplikasi. Tidak harus BMI-nya yang kemudian melayani kepada seluruh Indonesia, tetapi ini saya kira keberadaan BMI bisa menginspirasi bagi lahirnya koperasi-koperasi sejenis yang akan tumbuh di berbagai wilayah di tanah air, sehingga kebutuhan layanan dari masyarakat usaha mikro dan ultramikro ini semakin mudah mendapatkan akses dukungan sumber daya produktif, termasuk juga dukungan pembiayaan, sehingga dengan demikian mampu meningkatkan kualitas kesejahteraan daripada anggota dan masyarakat. Lebih dari itu juga dapat meningkatkan pelaku usaha mikro ini naik kelas untuk menjadi usaha kecil, usaha menengah, dan seterusnya. Tentu hal yang membanggakan kalau dalam 5-10 tahun ke depan Kopsah BMI atau BMI sebagai korporasi mampu untuk melahirkan para entrepreneur baru yang di rahim BMI yang
yang semula mereka berasal dari usaha mikro, lahir sebagai startup yang kemudian menjadi pelaku usaha menengah dan besar. Ini tentu sebuah harapan dan tantangan yang tidak mudah, tetapi saya yakin dengan dedikasi, komitmen dan daya juang yang dimiliki oleh Pak Kambara dengan seluruh jajaran di BMI, insya Allah akan lahir entrepreneur baru yang diperhitungkan di tanah air kita. Saya kira demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Deputi, Bapak Ahmad Jawadi. Tadi beliau menegaskan bahwa BMI adalah sebuah bentuk ideal dari koperasi, terbangun dari usaha-usaha mikro, pelaku usaha mikro, dan bahkan ultra mikro. BMI juga menjadi wahana dan sarana pengembangan usaha yang membudayakan anggotanya. Jadi anggota koperasi BMI selama ini selain dipenuhi berbagai kebutuhannya juga dibentuk sistem manajerial yang profesional, sehingga nanti terlepas dari ketergantungan terhadap figur sebagai tuntutan koperasi yang modern. Baik, terima kasih Pak Deputi. Tadi Pak Deputi berpesan bahwa dengan kategori sehat itu menyatakan bahwa pengurus mampu melakukan kegiatan yang berjalan sesuai fungsi dan tanggung jawab serta prinsip-prinsip koperasi itu sendiri. Ada pesan dari Pak Deputi tadi khusus bahwa BMI harus mengefisiensikan biaya operasional dan memang selama ini telah menginspirasi untuk lahir koperasi-koperasi model BMI syariah lain di seluruh Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya saya ingin berikan kesempatan kepada Ibu Kadis, Ibu Kadis Koperasi dari Ibu Hajah Nurul Hayati ya. Jika ingin ada yang disampaikan, Ibu, silakan. Baik. Ya, silakan Ibu. Terdengar ya? Ya, betul Bu. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Deputi Pengawasan, Bapak Ahmad Zabadi, Ibu Asdep, Ibu Anita Sumiati, yang terhormat Bapak Direktur BMI Syariah, Bapak dan Ibu semua, peserta webinar yang pada sore hari ini, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit barangkali saya hanya ingin menyampaikan pesan dan kesan daripada kehadiran koperasi BMI, koperasi syariah BMI di Kabupaten Tangerang. Tadi sudah dijelaskan begitu nyata oleh Pak Bupati Tangerang bahwa memang BMI dan Pemda ini memang ada kolaborasi bahu-membahu, dan saya mengapresiasi yang setinggi-tingginya terhadap koperasi BMI yang diharapkan juga ini menjadi role model bagi koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Tangerang. Diharapkan juga koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Tangerang bisa bekerja sama seperti yang dilakukan oleh BMI, bukan hanya kepada para pelaku usaha mikro saja. Yang jelas bahwa memang koperasi BMI ini begitu banyak kiprahnya di Kabupaten Tangerang. Sudah dijelaskan tadi, sudah ada bedah rumah yang memang betul-betul sangat dirasakan manfaatnya oleh anggota maupun non-anggota koperasi BMI ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Tadi sudah dinyatakan bahwa BMI adalah koperasi yang sangat sehat, sudah berapa? 81%. Nah, ini adalah betul-betul sangat sehat ya, sangat sehat. Mudah-mudahan saya berharap bahwa koperasi BMI juga bisa menggandeng koperasi-koperasi yang lain, mengajak untuk bersama-sama bahu-membahu dan membangun khususnya di Kabupaten Tangerang dan umumnya di Provinsi Banten. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan
selamat dan terima kasih. Saya mengapresiasi yang setinggi-tingginya terhadap Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia yang betul-betul kehadirannya kita rasakan, dan ini juga betul sangat bermanfaat tentunya bagi usaha mikro dan juga baik anggota khususnya dan juga non anggota bisa merasakan kehadiran BMI di Kabupaten Tangerang. Ya. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kadis Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang, Ibu Nurul Hayati, yang telah memberikan sambutannya.